Iya. Kriterianya tuh orang yang melakukan perbuatan ini karena begini-begini, terus korbannya seperti apa? Itu ada. Coba nanti dibuka di YouTube barangkali itu ada gitu. Tapi kalau ini apa KDM itu emosi itu. Emosi dia karena udah pusing bagaimana mengatasi kejahatan seperti ini. Ya udah yang penting bisa melumpuhkan. Mungkin maksud dia melumpuhkan itu sekedar menangkap. Tapi masyarakat mendengar kata melumpuhkan, kalau kakinya dilumpuhkan sama kan. Interpretasi yang tidak dibatasi itu justru menjadi tempat yang berbahaya ya, Prof. Betul. Jangan seperti itulah. Saya bergeser lagi ke ada statement lain. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menganggap bahwa sayembara itu sebenarnya hanya kritik tajam kepada kepolisian yang dianggap tidak hadir, tidak bergerak dengan cepat dan tidak responsif. Kalau Prof melihatnya ini adalah kritik kepada kepolisian atau undangan kepada masyarakat, Prof? Kalimatnya Pak Kalimat KDM. Kalimat KDM. Karena Adrianus Meliala melihat, oh ini KDM bukan benar-benar sedang mengundang masyarakat, tetapi ini sebenarnya sedang menyindir kepolisian. Kalau menurut saya enggak. Oh tidak? Tidak, menurut saya bukan begitu. Kan boleh aja ya berbeda-beda pendapat ya. Mungkin Prof Adrianus mengatakan seperti itu. Tapi bagi saya tidak. Saya melihatnya bahwa itu adalah suatu perbuatan yang mengajak masyarakat melakukan perbuatan hakim sendiri. Gitu. Jadi bukannya. Jadi ini seperti provokator dong, Prof. Itu makanya. Gitu. Kalau memang dia tujuannya untuk seperti itu, dilengkapi dengan kriteria, gitu loh. Apa yang dimaksudkan, bagaimana, gitu. Bukan dengan cara seperti itu. Itu kan mungkin KDM mengatakan begitu dengan rasa emosi. Ya kan, dengan rasa emosi karena ngelihat begitu tingginya kriminalitas seperti frustrasi itu. Mungkin ya dengan kasus-kasus kejahatan. Harus gimana caranya? Kalau zaman Pak Harto kan dulu dengan cara Petrus kan, hilang tiba-tiba gitu kan, langsung bergelimpangan gitu kan. Ya itu memang sudah tingkat tertinggi dari kejahatan dan tingkat tertinggi dari orang yang bingung mengatasinya. Itu Pak Harto dulu tuh. Nah udah maka dia bilang Petrus dah gitu kan. Tapi memang turun kan. Angka kejahatan waktu itu turun banget gitu loh. Nah gitu. Tapi kan dia sudah punya kriteria. Kriterianya tuh orang yang melakukan perbuatan ini karena begini-begini, terus korbannya seperti apa? Itu ada. Coba nanti dibuka di YouTube barangkali itu ada gitu. Tapi kalau ini apa KDM itu emosi itu. Emosi dia karena udah pusing bagaimana mengatasi kejahatan seperti ini. Ya udah yang penting bisa melumpuhkan. Mungkin maksud dia melumpuhkan itu sekedar menangkap. Tapi masyarakat mendengar kata melumpuhkan, kalau kakinya dilumpuhkan sama kan, lumpuh juga kan. Jadi nggak bisa begitu. Tolong dibuat. Kata-kata pejabat itu kan sesuatu yang perlu diikuti orang. Nah, jadi jangan sembarangan berbicara gitu loh. Tapi kalau kenyataannya ternyata angka begal turun, Prof, apakah kemudian bisa diklaim bahwa kebijakan saya memang berbuah hasil yang manjur nih? Iya, kan tadi tujuannya memang kan dia untuk mengurangi perbuatan tersebut. Mungkin kalau itu orang rasa takut. Karena rasa takutnya bukan takut dengan kalimatnya si Pak KDM ya, bukan KDM takutnya. Takut tadi diamuk massa. Nah itu bukan takut sama KDM-nya, dia takut sama diamuk massa. Kalau gue diamuk massa gimana? Mati konyol. Contohnya yang itu kan, yang di Jatiluhur kan, kita belum tahu tuh kasus kelanjutannya seperti apa kan. Bayangkan coba anak kecil sekecil itu, dia panggil ayahnya gitu kan, ternyata ayahnya sudah mati dengan cara tangannya diikat gitu, dicemplungin gitu. Kayak mana gitu orang tuh, apa udah nggak ada rasa kemanusiaan lagi gitu kan. Nah di situ, nah apa yang dimaksudkan, makanya tolong KDM itu dibuat kriterianya sampai jelas gitu loh, sampai orang itu tidak bisa salah tafsir dengan segala ucapannya. Ada lagi juga yang cukup menarik nih, Prof. Karena kan kita mencoba memotret bagaimana statement-statement antar pejabat ya, Prof. Di kepolisian Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto mengatakan, ini saya kutip ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling ya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan berarti semua yang sedang tidak bekerja langsung siskamling. Siapa tahu ketemu begal, ditangkap, diserahkan ke pihak kepolisian
kepolisian, nanti pihak kepolisian melapor ke Pak Gubernur atas bantuan warga, sehingga nanti akan dapat bonus dari Pak Gubernur. Ini satu, Prof, ini menarik. Kemudian kontras dengan lanjutannya, Pak Kapolda mengatakan resiko tentu saja kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Ini mungkin bisa kita artikan ini memang selain menyemangati untuk menangkap, tapi diminta untuk tidak main hakim sendiri. Namun pembelaan diri juga penting ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun. Segera informasikan kepada kepolisian, kepolisian wajib merespon dengan cepat. Secara komunikasi sosial, Prof, ini dua pesan ini ditangkap seperti apa oleh publik, Prof? Ya, namanya pejabat di bawah gubernur. Iya. Tentu kan dia harus bisa memahami perintah gubernurnya. Harus sejalan dengan gubernurnya. Iya. Harus dipahami dulu sama dia kan. Terus dia melakukan suatu tindakan yang sesuai kan gitu. Nah, kan kalimatnya tadi melumpuhkan. Kan bingung polisi melumpuhkan seperti apa? Iya. Karena kata polisi melumpuhkan dengan kata-kata Pak Gubernur melumpuhkan kan berbeda. Iya. Tidak mungkin sama. Karena gubernur tidak mengeluarkan kriteria melumpuhkan itu apa. Makanya ini Pak polisi memberikan kriteria sendiri itu seperti itu tadi. Jadi kalau menurut saya itu saking kebingungan mau seperti apa kata melumpuhkan gitu. Jangan sampai mati gitu kan. Iya. Ya akhirnya seperti itulah keluarlah pernyataan-pernyataan yang kita lihat lucu. Nah, menurut saya gitu. Kenapa? Ini berusaha, para pejabat di bawah gubernur berusaha menyesuaikan seperti apa yang diinginkan oleh gubernur. Nah itu. Oke. Jadi ya menarik di sini seolah-olah dibolehkan ketika membela diri, kalau orang yang melawan boleh, tetapi diusahakan agar tidak banyak luka. Ini menarik loh Prof ketika mengatakan ini, karena kemudian mencoba memberikan batasan-batasan di mana kemudian boleh melakukan penyerangan, tetapi tolong jangan sampai lukanya banyak. Iya tadi gitu. biar jangan nggak mati gitu kan. Nah itu kan tadi kan bilang itu sangat kebingungan bagaimana memahami apa yang diinginkan dari gubernur. Sehingga Polda harus gimana ya? Oh boleh, karena kan tadi kan siapa yang bisa menangkap berarti kan boleh. Makanya ada kata-kata boleh. Iya. Nah, tapi tidak sampai mati. Ya, yang penting jangan luka-luka banyak. Kan gitu kan? Itu adalah apa ya, kalimat yang bisa diusahakan agar sesuai dengan kalimat yang dikeluarkan oleh gubernur. Namanya juga pejabat di bawah gubernur, ya dia kan harus sesuai. Nah, tapi kan bingung mau seperti apa sih si gubernur kita ini? Nah, itu. Pada intinya sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh pihak kepolisian juga kalau di sini terbaca tidak, Prof, bahwa biarkan saja kami yang menindak, masyarakat seharusnya tidak perlu harus melakukan itu. Tersampaikankah? Ya kan biasanya gini, kalau pihak kepolisian tuh silahkan melapor pada kami, gitu kan? Ya silahkan melapor pada kami, nanti kami yang menangani. Ya kan memang itu tugasnya polisi. Ya kan polisi kan harus mengayomi masyarakat kan, tujuannya benar. Polisi juga benar begitu, serahkan ke sini gitu kan. Nah tapi kan polisi yang ada di wilayah itu tidak bisa bertentangan dengan instruksinya gubernur. Nah kan dia harus sesuai. Kalau nggak sesuai, ya berarti kan ada dua pemerintahan dong. Nah itu yang sedang dijaga oleh mereka. Baik. Bila pernyataan pejabat sudah dilepas ke publik, masa kemudian bergerak sesuai dengan perintah gubernurnya, cukupkah negara menghimbau? Kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.